Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu dosen komunikasi, Ibu Sri Diana Putri SKM MPH, dan selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat sentosa. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi efektif. Jadi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christina Amelia Hirwan, NIM P07134 120 130, kelas 2C, Prodi D3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, ada baiknya juga kita perlu mengetahui apa yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, mengenai pengertian komunikasi efektif. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang keempat, kaidah atau aturan komunikasi. Lalu, yang kelima adalah teknik komunikasi efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian komunikasi efektif. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian komunikasi efektif, kita juga perlu tahu bahwa komunikasi ini juga merupakan bagian dari kehidupan manusia dan sangat mempengaruhi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal atau tidak dikenal sama sekali. Dikarenakan komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, maka dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari komunikasi sendiri itu di mana pada umumnya sebagian kegiatan saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran yang terjadi antar sesama manusia. Dan komunikasi ini juga bisa dilakukan atau bisa diinteraksikan atau bisa diterapkan dengan individu atau diri kita sendiri ataupun per kelompok. Selanjutnya, lalu bagaimana pengertian dari komunikasi efektif itu sendiri? Baik, berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan memiliki pengertian sama atau sama satu dengan yang lain tentang suatu pengertian atau suatu pesan. Nah, pada komunikasi efektif ini lebih memberikan kemudahan dalam memberikan pesan atau menyampaikan pesan, dalam memahami pesan juga antar pemberi dan penerima pesan. Jadi pada saat beraktivitas maupun berinteraksi. Nah, seperti yang sudah diterapkan pada contoh di gambar, itu sedang ada suatu kelompok yang sedang berdiskusi untuk mencapai satu tujuan bersama. Lalu kita masuk ke subtema yang kedua mengenai unsur-unsur komunikasi. Baik, pada unsur komunikasi ada 10 unsur dalam komunikasi tersebut. Yang pertama ada komunikator sebagai sumber atau pengirim pesan, lalu ada receiver sebagai penerima pesan, atau yang ketiga ada message atau nama lainnya adalah pesan. Lalu yang keempat ada encoding, yaitu memberikan kata sandi. Lalu yang kelima ada media atau channel. Lalu yang keenam ada decoding atau penafsiran pesan. Lalu yang ketujuh ada feedback atau umpan balik. Yang kedelapan ada konteks. Yang kesembilan gangguan atau noise. Dan yang terakhir adalah efek atau dampak. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan memaparkan
beberapa saja unsur komunikasi yang termasuk dalam komunikasi efektif. Jadi yang pertama itu ada komunikator. Nah, komunikator ini pada umumnya seseorang yang harus memiliki sikap yang positif. Kenapa demikian? Agar komunikasi berjalan dengan efektif dalam penyampaian pesan ke komunikan. Nah, lalu yang kedua itu ada receiver atau penerima pesan. Jadi dalam komunikasi tidak akan terjadi suatu komunikasi juga apabila tidak ada yang menerima pesan. Dan komunikasi efektif akan dikatakan berhasil jika pesan diterima sesuai dengan harapan komunikator. Lalu yang ketiga adalah message. Message atau pesan ini keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu yang keempat itu ada media. Nah, media ini adalah alat yang digunakan pada komunikasi untuk penyampaian pesan itu sendiri, dan media ini juga bisa berupa media massa, media cetak, media elektronik, seperti contohnya elektronik itu ada radio, TV, komputer, telepon, dan lain-lainnya. Juga bisa melalui penyampaian pesan itu melalui film, begitu. Jadi yang kelima ini adalah yang paling penting, efek. Efek atau dampak ini merupakan sikap dan tingkah laku komunikator atau komunikan sesuai atau tidak sesuainya dengan apa yang diinginkan, apa yang dituju untuk penyampaian pesan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang ketiga, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Baik, langsung saja. Faktornya agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu kita perhatikan juga faktor-faktor ini yang mempengaruhinya. Dan menurut Scott M. Kultip dan Ellen dalam bukunya yang berjudul Effective Public Relation, faktor-faktor tersebut dijelaskan dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Kita ke credibility. Baik, credibility atau kredibilitas yang berkaitan erat dengan kepercayaan. Jadi sangat erat dengan suatu kepercayaan yang dimana komunikator harus memiliki sikap yang baik, sama seperti tadi di dalam unsur sudah saya jelaskan. Mengapa demikian? Karena jika komunikator memiliki sikap yang baik, maka pesan yang akan disasar bisa tertuju dengan baik juga. Lalu lanjut, yang kedua adalah konteks. Konteks ini merupakan kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Nah, lalu kita lanjut yang ketiga, itu ada konten. Konten ini merupakan materi inti yang hendak disampaikan ke audiens atau komunikan ya. Jadi dalam suatu komunikasi, seorang komunikator harus menguasai konten ini atau materi ini, di mana jika sudah menguasai konten yang sudah mempunyai konsep-konsep tertentu, maka komunikasi bisa dikatakan lebih efektif lagi. Jadi, yang keempat itu ada clarity. Clarity atau yang bisa disebut dengan pesan yang di mana pada komunikasi ini merupakan kunci keberhasilan, dan merupakan jika pesannya ini jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, maka keefektifan pesan ini atau komunikasi bisa dibilang baik. Lalu yang kelima ada continuity dan konsistensi. Nah, dalam artinya pula bisa kita lihat continuity itu artinya berlanjut ya, di mana pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan. Jika informasi tersebut bisa berlanjut sampai menyebar luas, maka komunikasi tersebut bisa dikatakan juga lebih efektif. Lalu yang keenam ada capability of audience. Jadi penerima pesan dapat dengan baik
memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Nah, yang terakhir ini adalah channels of distribution. Jadi, selain berbicara langsung dengan audiens, ada juga cara lain yang seperti saya katakan tadi, juga ada cara menggunakan media. Nah, medianya itu juga bisa media massa, media cetak, media elektronik tadi. Baik, kita lanjut ke subtema yang keempat, itu kaidah atau aturan komunikasi. Nah, kaidah komunikasi yang pertama itu adalah komunikator menghargai setiap individu maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi, di mana setiap komunikator menjelaskan suatu pesan atau informasi jika komunikannya respect itu sama dengan kita menghargai, kita menghormati begitu, maka jika mampu menghormati sehingga komunikan dapat dikatakan efektif pula. Selanjutnya, kaidah komunikasi yang kedua itu ada komunikator harus mampu menempatkan diri dan situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Nah, pada gambar ini, mengapa saya sampai memasang gambar stand mic begini, karena memang pada dasarnya seseorang komunikator biasanya ingin lebih terlihat begitu untuk berkomunikasi, biasanya keseringan untuk mengemukakan pendapat ke orang lain itu biasanya bisa lewat pidato, ceramah, ataupun juga mengadakan talk show, dan di mana stand mic-nya ini merupakan media untuk berlangsungnya komunikasi tersebut. Jadi, di mana sehingga dengan adanya mic, itu komunikator dapat menempatkan dirinya di banyak khayalan. Oke, lanjut kita ke kaidah komunikasi yang ketiga, di mana pesan diterima oleh penerima pesan dan baik didengarkan dan dapat didengarkan dengan baik. Nah, pada kaidah komunikasi ini, di mana jika bisa respect seperti tadi yang saya katakan, bisa respect, bisa menerima pesan dengan baik, dapat mendengarkan komunikator juga, bahwa maka barulah dikatakan komunikasi ini juga dikatakan lebih efektif karena saling mendukung adanya komunikasi tersebut. Selanjutnya ada kaidah komunikasi. Kaidah komunikasi yang keempat ini, kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Mengapa demikian? Apakah teman-teman juga mengetahui multi-interpretasi itu seperti apa ya? Jadi interpretasi itu merupakan hasil. Nah, dalam komunikasi itu hasilnya pasti ada pemikiran. Jadi, jika penafsiran pesan itu berbeda-beda, maka tidak akan terjadi komunikasi yang efektif. Jadi, berusahalah komunikator untuk menyampaikan pesan secara biar supaya efektif begitu, harus memiliki teknik-teknik tertentu, supaya tidak setiap orang yang sudah saya jelaskan juga pada gambar itu ada pemikiran yang berbeda-beda atau bermacam-macam, begitu. Baik. Kita lanjut ke kaidah komunikasi yang berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberian maupun penerima pesan. Nah, di sini juga bisa kita lihat sebagai contohnya di gambar ya, bahwa ada seorang murid yang berani maju ke depan. Dan menurut saya, seorang komunikator yang berani maju ke depan itu tidak gampang. Mengapa demikian? Karena memang sebelumnya pasti harus ada persiapan yang benar-benar siap untuk maju ke depan, mulai dari mentalnya, psikisnya, dan jadi apabila komunikasi ini bisa dihargai, saling menghargai dan saling menghormati, di mana setiap individu ataupun kelompok komunikator bisa
menggunakan atau menjadikan komunikasi ini lebih efektif. Nah, kita lanjut ke subtema yang kelima. Poin yang kelima ini adalah teknik komunikasi efektif. Nah, komunikasi dapat terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Karena itu, dalam berkomunikasi diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, langkah-langkah atau tekniknya ini ada 10 teknik. Yang pertama itu ada memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. Yang kedua ada mengenali komunikasi atau audiens. Yang ketiga ada berorientasi pada tema komunikasi. Yang keempat ada penyampaian pesan dengan jelas. Yang kelima, penggunaan alat bantu yang sesuai. Seperti yang saya katakan tadi, dengan mic gitu ya, stand mic gitu. Lalu yang keenam, ada menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, memusatkan perhatian. Dan yang ke-8, ada menghindari terjadinya gangguan atau noise. Lalu yang 9, membuat suasana menyenangkan. Yang 10, memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Jadi kita perlu ketahui 10 poin penting untuk berkomunikasi, ini adalah teknik-tekniknya. Nah, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan selama presentasi tadi, di mana agar komunikasi ini berjalan dengan atau berlangsungnya dengan efektif, maka diperlukannya kita perlu mengetahui juga bahwa unsur-unsur apa saja yang ada dalam komunikasi. Jadi untuk komunikator sebagai pegangan begitu, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, lalu kaidahnya bagaimana, dan tentunya teknik yang sudah saya jelaskan juga tadi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai komunikasi efektif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, dan mohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang jelas atau tidak berkenan. Dan untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, teman-teman bisa klik like, comment, and subscribe channel ini ya. Dan salam sehat, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan see you next time and thank you.